kita lanjut ke akuntansi untuk akad ijaro. Ya, yang pertama adalah ijaro biasa ya. Transaksinya dalam ribuan rupiah. Ya, transaksi dalam ribuan rupiah. Pemberi sewa, penyewa. Ya, pemberi sewa, penyewa. Misalnya ibu pemberi sewa ya, Anda penyewanya ya. Atau gampangnya ini kayaknya kelihatannya mobil ya, ibu rental. Rental, kalau ada namanya rental syariah itu akadnya ijaro. Ya, oke. Ibu yang punya rentalan, berarti ibu pemberi sewa, sedangkan Anda yang merental atau menyewa mobil dari ibu ya. Tanggal 2 Januari ya, tanggal 2 Januari kita akad nih ijaro atas mobil selama 3 tahun. Jadi Anda mau menyewa mobil dari ibu, dari perusahaan rental mobil ibu selama 3 tahun ya. Kita sepakat bahwa setiap bulannya Anda akan bayar sewa sebesar 12,5 juta. Ingat dalam ribuan rupiah ya. Oke, Anda akan bayar sewa dari mobil tersebut per bulannya 12,5 juta. Nah, karena belagu ya kan, Anda pengennya mobilnya baru, nggak mau mobil bekas ya. Anda nggak mau mobil rentalan yang ada di showroom ibu, nggak mau. Anda ya yang ada di garasi ibu nggak mau. Anda pengennya mobilnya baru, oke lah, nggak apa-apa deh. Anda mau sewa 3 tahun, ibu beli mobil baru deh buat Anda deh ya. Nah, ibu beli dulu tuh mobilnya tuh ya. Mobil yang akan ibu sewakan ke Anda, ibu beli dulu. Berapa? 150 juta DPTB. Mau belinya cash, mau belinya ngangsur, serah, urusan ibu ya. Yang penting Anda bayar 12,5 juta ke ibu ya. Anda nggak perlu tahu juga ya, yang penting mobilnya ada, baru aja. Oke. Nah, maka pada saat pembelian aset dari PTB, anggaplah ini belinya tunai ya. Kalau utang tinggal gitu aja utang ya. Dari PTB berarti aset ijaro pada kas sebesar 150 juta. Dah dapat nih mobil barunya nih. Ibu kasih sekarang mobil ini, ibu anterin nih mobil ini yang akan Anda sewa nih ke rumah Anda ya. Anda bayar dong ya kan. Anda bayar 1 bulan pertama, berarti jurnal Anda apa? Beban sewa pada kas 12,5 juta. Ibu terima uang tersebut, berarti jurnal ibu adalah kas pada pendapatan sewa 12,5 juta. Oke ya. Ini beginilah jurnal setiap bulannya pada saat Anda bayar sewa dan ibu terima uang sewa ya. Beban sewa pada kas dan ibu kas pada pendapatan sewa 12,5 juta. Oke ya. Nah, namanya mobil kan menyusut ya. Ya kan? Namanya mobil kan menyusut. Maka ibu harus mengantisipasi dong berapa biaya penyusutannya per tahun. Nah, karena kita kayaknya nggak ada mata kuliah akuntansi keuangan ya di PBS. Nah, kalau untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode garis lurus, gampangnya adalah, rumusnya adalah beban penyusutan sama dengan nilai buku dikurangi nilai sisa, nilai rongsokan, nilai scrap, nilai residu, dibagi dengan umur ekonomis atau masa manfaat. Ulangi ya. Beban penyusutan sama dengan nilai buku dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, nilai buku mobil ini berapa? 150 juta. Dengan asumsi bahwa dia tidak ada nilai sisanya, tidak ada nilai rongsokannya, ibaratnya mah mobil ini nanti setelah 5 tahun hancur banget ya, nggak ada ampasnya, nggak ada besi-besinya lah ya, berarti nilai sisanya 0 ya. Oke, nilai sisa itu nilai rongsokan ya, nilai besi tua deh ya. Asumsi tidak ada dan masa manfaatnya selama 5 tahun, maka ya 150 juta dikurangi 0 dibagi 5 tahun, berarti 150 juta dibagi 5 tahun adalah 30 juta per tahun. Berarti mobil ini akan menyusut nilainya sebesar 30 juta per tahunnya. Oke ya. Jurnalnya apa? Anda sih nggak perlu tahu ya. Anda nggak perlu tahu. Anda nggak perlu menjurnal. Ibu yang menjurnal. Berarti jurnal ibu deh biaya penyusutan tersebut adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. Oke. Ya. Nah, berarti setelah mobil ini 1 tahun dipakai sama Anda, berapa value mobilnya? Berarti 150 juta dikurangi 30 juta, 120 juta.
Berarti secara akuntansi nilai buku ya atau nilai dari mobil ini setelah 1 tahun dipakai adalah 120 juta. Karena ingat bahwa mobil itu harganya tidak akan makin mahal ya, tapi makin murah. Itu namanya penyusutan. Ya, yang harganya atau sorry, yang nilainya makin tinggi, aset tetap yang nilainya makin tinggi, paling banter itu hanya tanah. Ya, tapi kalau mesin, mobil, rumah, ya itu menyusut ya, semakin lama bukan makin mahal, makin murah. Bu, mobil antik bu. Iya, mobil antik, tapi kan dia butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk jadi antik ya, beda lagi ya. Oke, tanah logikanya semakin mahal ya. Oke, bisa nggak bu tanah makin murah? Bisa kalau tanahnya kebanjiran terus, tadinya tanah darat jadi tanah empang. Bisa kalau tanahnya ada di pinggir tebing terus longsor, iya berarti ukurannya akan berkurang. Atau bisa juga tanah menyusut nilainya, pada kondisi apa tanahnya itu dijadiin bahan baku untuk bikin genteng atau bikin batu bata, ya itu berkurang lagi nilainya. Tapi kan normalnya tanah tidak menyusut ya, ingat ya. Oke, nah setelah 3 tahun mobil itu kan Anda kembalikan ke ibu ya. Oke ya, maka ibu catat mobil itu kembali ke dalam daftar aset ibu. Jurnalnya adalah aset non kas dalam kurung X Ijaro 150 juta, kreditnya adalah aset Ijaro 150 juta. Udah selesai, udah beres. Anda sih jurnalnya hanya jurnal bayar sewa doang ya. Oke, ini untuk akuntansi Ijaro ya, Ijaro yang biasa. Bagaimana untuk Ijaro Muntahiyah Bitamlik ya? Untuk bagian-bagian awal sama ya. Anda mau rental mobil dari ibu ya selama 3 tahun, per bulannya 12,5 juta. Anda minta mobilnya baru, oke ya. Berarti jurnalnya sama dengan yang tadi ya. Beban sewa pada si bukas pada pendapatan sewa 12,5 juta. Begitu terus selama 3 tahun setiap bulannya ya. Nah, sekarang ya sama dengan penyusutannya juga sama tadi. 120 juta, 150 juta dikurangi 0 dibagi 5 tahun, 30 juta per tahun. Setelah mobil ini dipakai selama 1 tahun, maka nilainya menjadi 120 juta. Oke, nah bagaimana bila mobil ini sudah dipakai selama 3 tahun? Setelah 3 tahun pemakaian, mobil ini value-nya berapa sih bu secara counting? Oke, kita lihat per tahun berapa penyusutan? 30 juta. Kalau 3 tahun berarti kan 90 juta. 90 juta ini kurangi dari angka 150 juta tadi yang awal beli mobilnya. Oke, berarti 150 juta dikurangi 90 juta adalah 60 juta. Ini adalah nilai mobil secara akuntansi setelah dikurangi penyusutan selama 3 tahun ya. Catat itu dulu. Nah, ini adalah Ijaro Muntahiyah Bitamlik. Berarti di akhir akad akan terjadi pemindahan kepemilikan dari mobil ini dari ibu ke Anda ya. Oke, kasus pertama ya, cek dari 2 baris dari paling bawah ya. Pada saat akhir kontrak setelah 3 tahun, aset Ijaro ini dijual, mobil ini ibu jual ke Anda dengan harga 65 juta. Untung nggak kira-kira ibu? Untung dong ya. Secara buku, nilai buku accounting, nilai mobil tinggal berapa sih? 60 juta kan? Ingat, 150 juta dikurangi 90 ketemu 60 juta. Kalau ibu jual 65 juta ke Anda, ibu masih untung 5 juta. Oke, nah karena Anda nggak perlu tahu ya mobil ini ibu beli berapa dan berapa penyusutannya, maka ya Anda tinggal bayar aja 65 juta tadi. Berarti final Anda apa? Aset non kas pada kas 65 juta. Udah beres. Sedangkan ibu ya, ini akan jual beli ya, ibu jual ke Anda ya. Ibu terima uang kas 65 juta ya, akumulasi penyusutan 90 juta, aset Ijaro 150. Balance nggak? Belum balance ya. Ada selisih 5 juta. 5 juta itu apa? Keuntungan penjualan. Ya, oke. Ini bila Ijaro Muntahiyah Bitamlik di akhir periode akad, di akhir periode sewa, ibu jual mobilnya ke Anda. Nah, bagaimana kalau bukan dijual, tapi ibu kasih nih, saking juragannya, saking banyaknya mobil ceritanya tuh kan, ya, ibu kasih mobil ini ke Anda cuma-cuma, ya. Nah, pada kondisi ibu hibahkan ke Anda kan nggak perlu tahu ya berapa ibu belinya, berapa nilai penyusutannya.
Ya kan, yang paling banter Anda lakukan adalah Anda cek harga pasaran dari mobil ini. Karena nggak mungkin mentang-mentang Anda terimanya gratis, Anda tulisnya angkanya 0. Oh, nggak begitu. Ya, aset itu tetap dinilai berdasarkan harga wajar. Kalau Anda mau pembukuan yang bagus, ya walaupun nggak keluar uang, Bu. Iya, walaupun nggak keluar uang. Karena kalau asetnya itu Anda sebutkan 0, ya berarti kan tidak ada biaya perawatan, tidak perlu beli bensin dong buat mereka, buat mobil ini. Jadi tetap saja divaluekan dengan mencari harga pasarannya. Bukan Anda nanya ke ibu berapa nota belinya plus berapa penyusutan, tidak begitu. Ya. Nah, ternyata setelah Anda cek, nilai pasaran dari mobil ini adalah 40 juta. Ya sudah, Anda catat aset non kas pada keuntungan 40 juta atau aset non kas pada hibah sebesar 40 juta. Kalau mau langsung mobil boleh, mobil pada hibah sebesar 40 juta. Boleh, bener juga itu. Ya. Sedangkan ibu, ya, karena ibu menghibahkan, ya berarti tidak ada untung tidak ada rugi, ya ibu hapus saja ya. Berarti jurnal ibu adalah beban ijaroh 60 debit, akumulasi penyusutan 90 debit, aset ijaroh kredit 150 juta. Udah, balance selesai ya. Oke Bu, kalau nilai wajarnya lebih tinggi Bu, iya nggak apa-apa juga, terserah. Kan ibu bilang kan di awal-awal ya, nilai pasar tidak sama dengan nilai buku. Ya karena apa? Pemakaian sama dengan Anda dengan teman Anda, sama-sama baru beli motornya sama, jenisnya sama. Tapi kan kalau pemakaiannya berbeda, nilainya juga nanti akan berbeda dong di ujung. Kalau yang makainya apik mungkin nilainya kan lebih tinggi dibandingkan yang makainya seradagan. Kan itu kan? Ya itu nilai pasar. Tapi nilai buku ya nilai buku accounting, berapa belinya, berapa penyusutannya. Dia menghiraukan atau mengabaikan bagaimana perlakuan kita dalam hal menggunakan aset tersebut. Ya, oke. Oh iya, sebelum ibu tutup, ibu kembali ke yang atas tuh. Tadi nilai buku 60 juta, ibu jual kan 65 juta, ibu untung. Bagaimana kalau ibu jualnya 50 juta doang? Ya Anda sih tinggal catat aja aset non kas pada kas sebesar 50 juta. Kalau ibu karena value-nya 60 juta, ibu jual cuma 50 juta, rugi dong ya. Catatannya, maka jurnalnya adalah kas berapa? 50 juta, akumulasi penyusutan 90 juta, belum balance ya. Satunya lagi apa? Debit. Satunya lagi adalah kerugian penjualan 10 juta. Kreditnya apa Bu? Aset ijarah 150. Udah, balance tuh. Ulang ya. Kas, bagaimana bila ibu jual bukan 65 tapi ibu jual 50 juta? Jurnal Anda adalah aset non kas pada kas 50 juta. Jurnal ibu adalah kas 50, senilai uangnya Anda berikan ke ibu. Kemudian akumulasi penyusutan 90 juta. 90 tambah 5 baru 14 ya. Masih kurang berapa? 10 juta. 10 juta itu taruh di debit kerugian penjualan 10 juta. Kreditnya adalah aset ijarah 150 juta. Balance. Ya, ini bila dijualnya di bawah harga nilai buku. Ya. Oke, ini akuntansi untuk ijarah. Ya, next kita akan lanjut ke akad solve ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.